Suara Pembaharuan Indonesia Televisi. Ijazah asli Jokowi, rasional etisnya wajib ditunjukkan. Sangat disayangkan jika dalam permasalahan dugaan penggunaan ijazah palsu, lalu mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Joko Widodo atau Jokowi, ketika ditanya oleh beberapa wartawan bagaimana tanggapannya ketika sekelompok orang memintanya menunjukkan ijazah asli, supaya polemik tentang ijazah palsu ini bisa selesai. Tetapi secara lugas tanpa beban, Jokowi mengungkapkan, barang siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan. Lebih jelasnya dalam satu proses hukum litigasi, kita mengenal adagium yang berbunyi "Tu ius es probare, ius es affirmare", atau barang siapa yang membuktikan, maka dialah yang harus menegaskan. Tetapi harus diingat, adagium ini berlaku dalam proses litigasi atau satu proses untuk menegakkan kebenaran dan memberikan rasa keadilan kepada mereka yang mencarinya melalui jalur peradilan. Sangat disayangkan, seorang tokoh sebesar Jokowi tetapi jalan pemikirannya begitu picik dan licik dalam menyelesaikan hal-hal yang sepatutnya hanya persoalan remeh-temeh. Ungkapan barang siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan, baru muncul dalam permasalahan ijazah palsu ini ketika Profesor Yusril Iza Mahendra beberapa bulan yang lalu menyebutkan itu. Tetapi konteks pernyataan Profesor Yusril pada saat itu sedang berlangsung sidang perkara perdata dugaan penggunaan ijazah palsu antara sekelompok orang dalam sebagai penggugat melawan Presiden Joko Widodo selaku tergugat, di mana para penggugat setengah memaksa supaya Presiden Jokowi hadir di ruang persidangan dan meminta menunjukkan ijazah aslinya. Mencermati kondisi ini, Profesor Yusril ketika ditanya lagi oleh para wartawan menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak sepatutnya hadir dalam ruangan persidangan karena beliau sudah menunjukkan pengacaranya. Dan Pak Jokowi tidak wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya ketika hal itu belum diminta oleh hakim dalam ruangan persidangan. Sehingga Pak Profesor Yusril mengatakan bahwa oleh karena perkara ini sudah berjalan, maka barang siapa yang mendalilkan, maka dialah yang harus membuktikan. Itulah adagium resmi dalam satu proses persidangan. Yang jelas dalam catatan kami, permasalahan dugaan penggunaan ijazah palsu telah memakan beberapa korban. Mereka harus dihukum penjara karena didakwa dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dan tindak pidana penghasutan penyebaran ujaran kebencian. Contohnya, Saudara Bambang Tri dan Saudara Gus Nur. Keduanya telah dihukum penjara bertahun-tahun, meninggalkan istri dan anak mereka, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah untuk menafkahi keluarga, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang baik, hanya karena mereka menuduh Jokowi menggunakan ijazah Universitas Gadjah Mada yang diduga palsu. Jika mereka para aktivis dan masyarakat dituduh menyebarkan berita bohong mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu, lalu siapa yang akan memberikan jaminan bahwa ijazah Saudara Jokowi itu asli dan benar adanya? Ingat,
Para aktivis ini hanya ingin menegakkan kebenaran. Kebenaran itu tidak harus didapatkan melalui satu proses peradilan yang panjang. Karena semua orang yang merasa dirinya benar memiliki sifat lebih terbuka dalam segala hal atau tidak pernah akan menutup-nutupi apapun. Semua orang yang merasa dirinya benar pasti memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban luhur yang tinggi. Mereka tidak akan pernah mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya. Dan sebaliknya, orang-orang yang bersalah atau merasa dirinya bersalah akan melakukan apapun untuk menyelamatkan diri mereka dari kejahatan yang telah diperbuatkan. Jangankan penjara seseorang yang dianggap ancaman bagi mereka, dibunuh pun mereka sanggup untuk melakukan itu agar menutupi kebusukan-kebusukan mereka. Dan sekarang permasalahan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Joko Widodo kembali viral dan bahkan sudah sampai ke tahap pembuktian uji forensik digital dengan begitu terbuka. Lalu publik kembali meminta Pak Jokowi tunjukkanlah saja ijazah aslinya, biar semua orang menjadi tahu bahwa benar ijazah Pak Jokowi itu asli dan tidak ada lagi polemik di negeri ini. Karena jujur kita harus mengakui, hal seperti ini sungguh sangat menguras energi bangsa, sangat-sangat berpotensi menciptakan keretakan antara sesama anak bangsa. Sayangnya, dengan santai Jokowi masih mengatakan, barang siapa yang mendalilkan, dialah yang harus membuktikan. Jawaban-jawaban seperti ini tidak mencerminkan pribadi seorang Jokowi sebagai tokoh bangsa. Jokowi belum siap mentalnya sebagai bapak bangsa dan dapat menjadi pengayun bagi seluruh anak bangsa. Kehidupan Jokowi masih dikuasai dengan sindrom kekuasaan, tidak pernah bisa menahan diri atau mengalah kepada orang lain. Jokowi masih menganggap dia bisa melakukan apa saja di dalam republik ini dan tidak ada seorang pun yang dapat melarangnya. Telah hilang rasionalisasi etis dalam diri seorang Jokowi selaku mantan Presiden Republik Indonesia. Hal ini akan membuatnya menjadi sampah di tengah masyarakat dan tidak akan ada bernilai apapun. Dan pastinya banyak orang akan bertanya kepada saya, rasional etis itu apa? Sederhananya, rasional etis itu rangkaian kegiatan, tingkah laku, sikap, cara-cara atau usaha manusia sebagai makhluk sosial menggunakan pendekatan etis dan penalaran dan logika untuk memformulasikan prinsip-prinsip etis dan moral. Jika saja seorang Jokowi memiliki sedikit saja rasa tanggung jawab moral terhadap rakyatnya, dengan jiwa besar dia akan menggunakan pendekatan etis untuk menjawab sejuta pertanyaan. Etis enggak? Saya harus penjarakan sejumlah orang lagi hanya gara-gara ijazah saya. Etis enggak? Sebagai tokoh bangsa, saya harus menutup-nutupi ijazah asli saya dan harus berurusan kembali dengan sejumlah orang dalam proses hukum yang baru. Dan Jokowi pasti akan bertanya, etis enggak? Saya harus menyeret-nyeret nama besar Universitas Gadjah Mada, mencederai integritas lembaga itu hanya gara-gara ijazah saya. Dan pastinya saudara Jokowi akan menyimpulkan bahwa secara etis untuk meluruskan semua isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang ijazah saya, maka saya akan kumpulkan wartawan,
Siapkan ijazah asli saya dan mengundang rekan-rekan pers. Lalu saya akan umumkan bahwa saya lulus UGM tahun 1985. Inilah ijazah asli saya. Saya berharap permasalahan ini jangan dibahas lagi. Tetapi kami melihat di akhir-akhir ini, Pak Jokowi terkesan membiarkan masalah ini tetap bergulir untuk menjaga konsistensi pemberitaan publik mengenai dirinya. Terlepas dari isu ini positif atau negatif, dalam ilmu komunikasi terkadang isu-isu negatif seseorang dapat membranding popularitas personality. Hal inilah yang selama ini dinikmati oleh Jokowi. Jokowi menempatkan dirinya sebagai orang baik dan selalu dihina-hina, dicaci maki. Pada waktu masih menjadi presiden, Jokowi membiarkan orang lain menghinanya. 1.000 orang menghina Jokowi, 100 juta orang akan diberikan sembako oleh Jokowi. Besoknya survei popularitas tetap juga Jokowi masih mendapat dukungan 75% rakyat Indonesia yang merasa puas dengan kinerja Jokowi. Tapi sekarang Jokowi sudah tidak memiliki kekuasaan. Jokowi sudah menjadi rakyat biasa. Sepatutnya dia lebih rasional dalam mengambil langkah-langkah di hari tuanya ini. Catatan analisis kami, jika aparat mengambil langkah-langkah represif terhadap mereka para aktivis yang ingin menegakkan kebenaran mengenai jasa Jokowi, misalkan saja mereka segera ditangkap atau dimasukkan ke dalam penjara, maka isu ini akan berpotensi menjatuhkan pemerintah Presiden Prabowo. Rakyat akan marah dan turun ke jalan beramai-ramai, sangat berisiko untuk kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Ayolah Pak Jokowi, gunakanlah akal sehat dan etis dalam bertindak. Tidak mungkin gara-gara ijazah Anda, puluhan aktivis akan dimasukkan ke dalam penjara lagi. Jadilah tokoh bangsa yang berjiwa besar. Tunjukkan saja ijazah asli Anda di ruang publik, biar hiruk pikuk ini bisa segera terselesaikan.